teman-teman, hari ini kita akan belajar cara membuat cerita berdasarkan gambar yang kita amati. Di sini Ibu akan share screen di halaman 63 dan 64. Nah, kita akan membuat cerita atau membuat karangan dari gambar yang kita amati. Contohnya, di sini kita ada gambar tentang apa yang teman-teman lihat. Gambar apa ini, sayang? Ibu Ini gambar apa? Iya, gambar tentang apa? Tahu? Perpisahan Tentang perpisahan. Di sini ada yang ini, ada yang di rumahnya, ada yang dadah-dadah ya. Ini gambar perpisahan. Jadi ini latar belakangnya di mana dan ini namanya siapa saja gitu ya. Jadi cara kita membuat karangan, nanti Ibu akan berikan tips yang mudah cara membuat karangan kita. Jadi kita mengarang, menulis berdasarkan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang dari kelas 3, teman-teman sudah kelas 3, sudah ada pengalaman-pengalaman yang banyak tentang gambar-gambar yang ada. Oke. Nah, nanti akan Ibu jelaskan ya, dan Ibu akan berikan tipsnya. Jadi teman-teman perhatikan. Sekarang kita ada sebuah teks percakapan antara Alisa, Lita, Han, terus Amar, gitu kan. Ini ada 4 orang. Dan ada juga yang akan menjadi narasi atau membacakan, narator. Nah, sekarang teman-teman boleh raise hand. Siapa yang mau baca jadi narator? Siapa yang mau jadi... Oke, Arini jadi narator. Terus Rania Hanum jadi Lita. Raisa jadi Amar. Ashifa jadi Han. Ibu. Satu lagi. Ibu pilih yang raise hand ya, sayang ya. Biar gampang. Ashifa jadi... Sarah jadi Alisa, oke? Sudah, kita coba ya. Ibu naratornya ambil minum. Oh, boleh. Naratornya adalah Rania Hanum. Nanti Raisa jadi Lita, Asifa jadi Amar ya. Silahkan dibaca teman-teman. Rania Hanum dulu. Dibaca. Perpisahan Alisa gitu. Perpisahan Alisa. Pada suatu hari, Lita melihat Alisa murung. Lita merasa heran karena Alisa diam saja sejak tadi. Lita, Amar, dan Han pun bertanya padanya. Ya, Lita. Yang jadi Lita adalah Raisa. Silakan Raisa. Kamu kenapa Alisa? Tanya Lita. Shiva. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kamu sejak tadi diam saja, kata Amar. Lanjut, Sarah. Sarah. Aku sedih, kata Iya, Alisa. ini iya ada apa sih? Gitu. Iya, Ibu saya jadi Han. Iya, Iya, ada apa sih? Rania Hanum. Kita tidak tanya Han. Alisa tidak langsung menjawab pertanyaan ketiga sahabatnya itu. Ia malah menangis, air mata mengalir di pipinya. Bel, Sedih, kata Alisa. Bel sambil sedih. Ya, apa, Bu? Bicaranya sambil nangis. Jadi Alisa. Aku sedih, kata Alisa. Lita, Raisa. Loh, kenapa kamu menangis? Ada apa? Kata Lisa khawatir. Bel, Aku harus pindah sekolah karena ayahku akan bekerja di luar kota. Jelas Alisa, Lita, Amar, dan Han iya, lanjut Rania Hanum.
Naratornya kan Rania Hanum. Kejut mendengar kabar itu. Tiba-tiba mereka merasa sedih. Alisa adalah sahabat mereka. Mereka akan merasa kehilangan jika Alisa pindah sekolah. Mereka tidak akan belajar dan bermain bersama lagi. Oke, ya itu tadi ya. Lanjut. Lanjut sayang. Siapa, Bu? Alisa, Bel. Aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Ngomongnya sedih. Aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi, gitu. Aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Rania Hanum. Kan harinya Alisa berpamitan setelah bermain di rumah Lita. Sepulang sekolah di depan rumah Lita, Alisa mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya. Selamat tinggal Lita, Ahmad, dan Han-Han, kata Alisa. Selamat tinggal Alisa, jawab Lita, Ahmad, dan Han-Han bersama. Iya, sekarang ini Alisa yang bicara. Bel. Ya, Bu. Ini. Selamat tinggal Lita, Amar, dan Han-Han. Lita, Amar, dan Han-Han sama-sama ya. Raisa, Ashifa, sama Sarah sama-sama. Selamat tinggal Alisa. 1, 2, 3. Selamat tinggal Alisa. Suatu hari kita pasti akan bertemu lagi. Jangan sedih, Kak. Ini yang bilang adalah Ashifa sebagai Raisa sebagai Lita. Suatu hari pasti akan bertemu lagi. Jangan sedih, kamu akan selalu menjadi sahabat kami selama-lamanya. Iya, nah teman-teman itu adalah karangan dari gambar yang tadi kita sama-sama sudah amati ya, Nak ya. Nah, sekarang nanti teman-teman ada tugas di halaman 64 dan di halaman 65. Nah, tugas teman-teman adalah mengamati gambar. Sekarang kita sama-sama mengamati gambar dulu ya. Di sini ada gambar tentang apa nih? Teman-teman lihat, ada gambar apa ini di yang nomor halaman 64, nomor yang A-nya. Ada gambar apa? Ada gambar mereka itu sedang orang pingsan. Ya. Orang pingsan. Betul ya teman-teman. Jadi di sini cara kita mengamati gambar, pertama kita lihat dulu nih gambarnya. Ini gambarnya tentang apa ya? Oh, tentang upacara. Nanti kita tulis di sini nomor 1. Mereka sedang upacara ya. Upacara bendera. Tahu upacara bendera dari mana? Oh, di sini ada benderanya. Itu informasi penting yang harus kita tulis dulu. Misalnya kita oret-oret dulu di mana gitu ya. Terus di upacara bendera itu ada peristiwa apa yang terjadi? Oh, ada yang pingsan. Ada yang pingsan. Nah, ketika kita membuat cerita berdasarkan gambar, kita kasih aja dulu peran-perannya, nama-namanya siapa-siapa dulu aja ya, Nak ya. Misalnya ini sebagai yang pingsan siapa ya namanya? Oh, misalnya namanya Maya. Warnanya putih nggak kelihatan. Nih, yang pingsan namanya Maya, misalnya yang pingsan Maya. Terus di sini ada yang melihat. Yang melihat namanya siapa? Dono, misalnya gitu ya, Nak ya. Dono sebagai ketua kelas. Di sini ada temennya nih 2 orang. Ada Aina dan ada satu lagi, misalnya Zakia. Nah, ini peran-perannya. Tadi kan kita sudah catat ya. Kita sudah catat 1 sedang upacara bendera. 2 ada yang pingsan, tentang pingsan. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membuat sebuah cerita. Nah, ceritanya bagaimana? Kita tulis di sini. Di suatu Senin pagi, di suatu hari, depannya ada biasanya gitu pembukaan.
di Senin pagi yang cerah. Misalnya gitu ya. Siswa-siswi nggak kelihatan di sini. Kelihatan nggak tulisannya? Siswa-siswi SDIP Imam Nawawi sedang melakukan upacara bendera dengan khusyuk. Misalnya nih ya, dengan khusyuk. Tulisannya warna biru aja. Dengan khusyuk. Tetapi tiba-tiba, nah, siapa yang pingsan? Yang pingsan adalah Maya. Ada kutip kalau percakapan. Kesakitan kan, suara kesakitan. Maya. Terus di sini ada yang nangkep Zakiyah. Ya Allah Maya misalnya. Ya Allah Maya. Gitu kan? Tangkap. Misalnya ini, Zakiyah menangkapnya. Nah, gitu. Jadi ini percakapan ya. Kalau nama orang tulisannya besar. Kalau nama yang lain tidak. Terus Aina. Zakiyah, Maya kenapa gitu kan? Maya kenapa? Itu. Jadi percakapannya seperti itu. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kita tulis-tulis dulu yang pentingnya ya. Tokohnya yang utama. Bu, tokohnya harus Dono, Bu. Harus Aina, Bu. Harus Zakiyah, Bu. Harus Maya, Bu. Tidak. Ini teman-teman boleh namain siapa aja. Ini yang nonton misalnya Riri gitu. Boleh. Jadi teman-teman boleh namain tokohnya ini siapa saja namanya. Dan siapa saja perannya, yang pingsan siapa, yang ini siapa. Nah, ini sudah jadi. Zakiyah, Maya kenapa gitu kan? Nah, ini jawabannya apa? Tanya Aina. Kan Aina nanya, Zakiyah, Maya kenapa gitu kan? Terus Zakiyah menjawab, Dono, panggilkan Pak Guru gitu kan. Itu jadi ini peristiwa yang bisa kita misalnya Pak Gurunya mau namanya siapa, bebas kan, panggilkan Pak Guru. Dono, panggilkan Pak Guru, pakai tanda seru. Kutip lagi. Bu, ditulis nggak? Nah, ini Ibu lagi ngasih contoh. Pinta Riri. Jadi Riri minta, Dono, panggilkan Pak Guru. Nih Riri bilang ke Dono, Dono panggilkan Pak Guru. Ya kan? Terus kata Dono, baik. Nah, ini baik. Jawab Dono. Nah, ini ya, teman-teman. Kita bisa membuat sebuah cerita di suatu pagi yang cerah di SDIP Imam Nawawi. Misalnya, ini kan anak SD ya. Teman-teman juga roknya biru kan, kalau lagi baju batik gitu. Sedang melakukan upacara bendera dengan khusyuk, tetapi tiba-tiba, pekik Maya. Ya Allah Maya, Zakiyah menangkapnya. Zakiyah, Maya kenapa? Gitu kan, tanya Aina. Dono, panggilkan Pak Guru, pinta Riri. Baik, jawab Dono. Terus Zakiyah jawab, aku tidak tahu, tiba-tiba dia pingsan gitu. Ini adalah contoh apa kita bisa membuat cerita dari gambar dengan cara apa tadi yang pertama teman-teman ingat? Dengan cara yang pertama adalah menulis hal-hal penting yang kita dapat dari kita mengamati gambar. Terus yang kedua, kita akan buat nama-nama tokohnya yang ada di gambar siapa saja. Ini paling gampang seperti itu caranya. Yang pertama kita tulis hal apa yang ada di bendera ini, yang ada di gambar ini. Terus yang kedua kita nama-namanya dan perannya sebagai apa. Di sini kan Maya yang pingsan. Seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan contoh dari cara membuat cerita berdasarkan gambar. Sampai sini sudah paham belum? Sudah. Sudah ya? Ada yang belum paham? Iya, pokoknya caranya yang pertama Ibu ulangi lagi. Caranya yang pertama adalah teman-teman lihat gambarnya dulu. Amati di screen gitu kan, ditatap 2 detik. Setelah ditatap, teman-teman mendapatkan informasi, pasti teman-teman mendapatkan informasi. Informasi tentang apa?
tentang upacara bendera, dia posisinya di sekolah, terus ada yang pingsan. Ini informasinya ya teman-teman ya. Setelah itu kita tulis nama-namanya, nama-nama orang yang terlibat, nama-nama orang yang terlibat dalam kejadian ini. Di sini kan terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Nah, 5 anak ini akan terus-terusan ada dimanapun ya. Selama kejadian ini masih berlangsung, seperti itu. Sampai sini paham ya sayang ya? Kita amati dulu, kita tulis bagian yang penting. Nah, lalu kita bisa mengarang kejadian berdasarkan pengalaman kita. Teman-teman punya pengalaman tidak terkait upacara bendera? Pasti semuanya sudah pernah upacara bendera kan? Sudah pernah belum melihat ada yang pingsan? Bu, belum pernah Bu ngelihat ada yang pingsan, Bu. Oh, teman-teman boleh tanya Umi untuk cari referensi. Boleh tanya Abi, boleh tanya Kakak. Umi, waktu Umi sekolah ada nggak sih yang pingsan? Oh gitu. Itu gimana kejadiannya kalau pingsan? Orang-orang panik nggak kira-kira? Gitu kan? Seperti itu. Kita boleh tanya-tanya kalau kita tidak melakukan, kita tidak mengamati hal itu secara langsung ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi itu cara membuat cerita berdasarkan tugasnya itu. Ya teman-teman, sekarang tugasnya adalah di halaman 64 dan di halaman 65. Kita akan membuat cerita karangan. Teman-teman, ini adalah suatu yang seru ya, yang asik ya, karena kita akan membuat cerita, membuat karangan dari gambar yang kita amati. Seru kan mengamati gambar? Ya, gambar apa aja, ini gambar apa aja gitu ya. Gambar ini kita amati menjadi sebuah cerita pendek. Nah, kenapa di sini seru? Karena teman-teman bisa membuat cerita sebagus mungkin sesuai dengan khayalan teman-teman. Teman-teman bebas, tokohnya mau namanya siapa aja, bisa kok. Teman-teman juga bisa tokohnya ini mau nama yang sesuai teman-teman mau, gitu kan. Teman-teman juga bisa ceritanya jadi bagaimana, gitu kan. Itu semuanya bebas teman-teman berkreasi dan berimajinasi untuk membuat karangan berdasarkan gambar. Boleh teman-teman tambahkan cerita tentang pengalaman teman-teman ya. Jadi yang pertama intinya ada yang pingsan, terus gambar ada yang gotong gurunya, diantar pulang sama bu guru, dijenguk teman-teman. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa mengembangkannya sesuai teman-teman, karena memang membuat cerita ini seru, membuat cerita ini butuh konsentrasi ya, seperti itu. Sampai sini sudah paham semua tentang cara membuat cerita berdasarkan gambar? Nabila kayaknya paham nih ya. Siapa yang senang membuat cerita? Senang ya, ya semuanya akan senang membuat cerita. Oke. Silakan teman-teman dibuka bukunya, boleh kerjakan di buku tulis.